Yesus, terima kasih. Engkau begitu mengasihi setiap kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan Yesus, boleh menghidupi kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar lewat renungan kami, lewat renungan firman-Mu yang akan kami dengarkan, Tuhan Yesus, kami boleh diperbaharui, mengerti, Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Kami mau berserah penuh hanya kepada Tuhan. Kami mau menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar lewat renungan hari ini yang akan kami dengarkan, Tuhan, Engkau berbicara atas setiap kami. Kami juga rindu menghidupi firman-Mu setiap hari, Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah atas setiap kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan.
Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 14 Januari 2025. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan Allah yang mau menderita. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 14, dan saya berharap saudara juga membaca dari Kejadian pasal 40 sampai dengan pasal yang ke-42. Izinkan saya membaca dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, perenungan kita pada hari ini saudara, perikop bacaan pada kitab Ibrani 1 ini adalah bagian awal dari surat kepada jemaat Ibrani dalam perjanjian baru yang menekankan keutamaan dan keunikan Yesus Kristus. Ayat-ayat ini memperkenalkan Yesus Kristus sebagai wahyu Allah yang sempurna dan jauh lebih unggul dari nabi-nabi sebelumnya, dan jauh juga lebih unggul dari para malaikat. Pada zaman perjanjian lama, Allah berbicara dan menyampaikan pesannya melalui nabi-nabi dengan cara yang beragam, seperti melalui penglihatan, melalui mimpi, melalui nubuatan, serta melalui hukum-hukum. Setelah itu dalam perjanjian baru, Allah tetap berbicara. Allah berbicara melalui Yesus Kristus, anaknya, yang merupakan wahyu tertinggi dari Allah. Dapat ditegaskan bahwa wahyu melalui Kristus lebih lengkap dibandingkan dengan pewahyuan di masa sebelumnya. Melalui bacaan perikop ini dapat kita ketahui bahwa Allah sangat peduli kepada manusia dan rela berkorban agar manusia dapat mengenal dirinya dan memperoleh pengampunan dosa serta mendapatkan hidup yang kekal. Allah tidak pernah jauh dari umatnya. Bukti apa yang dapat kita terima bahwa Allah bersedia hadir dalam kehidupan manusia yang percaya kepadanya? Maka yang pertama, firman Tuhan mencatat bahwa Yesus Kristus adalah pewaris segala sesuatu yang menunjukkan otoritasnya sebagai anak Allah dan hidup di antara manusia di bumi. Saudara dapat membaca dalam Lukas 22 ayat 67 sampai 70. Kedua, melalui Yesus, Allah menciptakan alam semesta, menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sejak semula dan Dia adalah cahaya kemuliaan Allah yang mencerminkan sifat dan karakter Allah secara sempurna. Berikutnya yang ketiga, sebagai gambar wujud Allah, Yesus adalah manifestasi dari keberadaan Allah yang sempurna dalam kehidupan manusia. Dialah yang berdaulat atas alam semesta dengan firman-Nya yang berkuasa. Yesus Kristus dinyatakan lebih unggul daripada malaikat, baik status maupun nama. Sedangkan namanya menunjukkan hubungan yang unik dan istimewa dengan Allah Bapa yang tidak dimiliki makhluk lain termasuk para malaikat. Bacaan ini dengan jelas menunjukkan keagungan Yesus Kristus sebagai wahyu Allah yang sempurna, Sang Pencipta, Penopang, dan Penebus dunia. Allah berbicara melalui Yesus Kristus, menunjukkan bahwa Dia tidak berdiam diri terhadap penderitaan manusia. Dengan datang ke dunia, Allah menyatakan kasih-Nya yang aktif untuk menjangkau manusia di bumi. Kita memiliki Allah yang peduli dan mengerti penderitaan yang dialami oleh manusia di bumi, sehingga Dia juga bersedia untuk ikut merasakan penderitaannya melalui kehadirannya. Melalui Yesus, Allah mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya, sekaligus juga untuk memberikan solusi atas dosa dan penderitaan manusia. Kasih Allah dinyatakan dengan mengirim anaknya
dan bukan mengirim seorang nabi atau malaikat. Ini tanda bukti kasih-Nya yang sempurna bagi manusia, agar manusia menerima keselamatan dan pengampunan dosa. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, dalam kitab Ibrani 1, yang tadi kita baca ayat 1 sampai dengan yang keempat ini menegaskan bahwa Allah tidak hanya berdiam diri dalam sorga, tetapi Dia rela menderita, turun ke bumi demi menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Allah turun ke dunia, merendahkan dirinya, dan menanggung dosa manusia di kayu salib. Yesus harus menderita agar dosa manusia dapat dihapuskan. Dia bersedia mengorbankan dirinya untuk membawa keselamatan kekal bagi umat manusia. Penderitaan Allah dalam Yesus Kristus bukanlah kelemahan, tetapi sebuah ekspresi terbesar dari kekuatan kasih dan komitmennya terhadap umat manusia. Penderitaan manusia yaitu dosa, sakit penyakit, kelemahan fisik, penindasan, ketidakadilan, kehilangan ataupun kesedihan yang merupakan berbagai masalah yang dipikul oleh Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau turut menderita di bumi ini, Tuhan, untuk merasakan penderitaan manusia selama mereka hidup. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh amat nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami membutuhkan Engkau terus untuk menyertai, menuntun kami, mengarahkan kami, supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.